Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan atau mendemokan tentang bahasa pemrograman yang sudah kami buat selama semester ini. Jadi untuk fitur-fiturnya, mulai dari yang pertama itu bahasa pemrograman yang sudah kami buat itu bisa untuk membuat variabel. Untuk membuatnya itu pakai keyword nilai. Misal buat variabel a seperti itu, nilai a sama dengan 4. Maka nanti kalau a-nya kita panggil akan muncul nilai 4 juga gitu. Kemudian untuk fitur yang lain dari bahasa pemrograman ini itu ada operator logika dan juga perbandingan. Misal kita buat perbandingan 1 lebih kecil dari 2. Kalau salah maka hasilnya akan 0, dan kalau benar itu hasilnya 1 karena 1 lebih kecil dari 2 maka hasilnya 1. Kalau 1 lebih besar dari 2 itu salah 0. Kemudian untuk operator-operator logika yang lain itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kemudian ada sama dengan, tidak sama dengan, dan juga yang operator logika yang lain seperti di bahasa pemrograman yang lainnya juga sama. Kemudian ada fitur untuk if statement, itu bisa if, bisa else if, sama bisa else. Di sini untuk keyword if kita ganti jika. Jadi jika satu sama dengan 2 maka akan muncul nilai 3. Jika untuk elif, tapi jika 1 sama dengan 3 maka nanti akan muncul nilai 4, dan jika tidak itu nanti akan muncul nilai 5. Ini harusnya muncul angka 5 seperti itu. Oh, salah, ternyata salah sintaks. Untuk else itu jika bukan, ternyata bukan jika tidak. Untuk else itu jika bukan seperti ini. Nah, yang muncul nilai 5 benar. Kemudian untuk fitur yang lain itu ada for loop dan juga while loop. Jadi untuk for kita ganti jadi mulai seperti itu. Mulai dari 0 sampai 5 kita akan munculkan nilai i-nya seperti itu. Maka i, nah yang muncul 0 sampai 4. Yang 5 itu ini pakainya tanda kurang dari, bukan kurang dari sama dengan, jadinya 5 tidak ikut tampil. Dan untuk yang while, selama kita buat variabel dulu, mau pakai yang a aja. Selama a masih kurang dari sama dengan 6, maka nilai a sama dengan a tambah 1. Ini, nah yang muncul 6 dan juga 8. Seperti itu. Mungkin untuk fitur-fitur yang lainnya bisa dilanjutkan untuk teman saya yang lain, seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fitur yang selanjutnya, yaitu fitur fungsi. Pada fitur fungsi,
kita bisa membuatnya dengan mengetik atau mengetikkan keyword fungsi. Kemudian diikuti dengan argumennya jika ada. Misalnya di sini saya ingin membuat nama fungsinya yaitu tambah, kemudian di dalamnya ada X dan juga Y. Kemudian akan dibuat X ditambah Y. Enter. Di sini sudah ada termasuk di dalam sistem yaitu fungsi bernama tambah. Kemudian bisa kita panggil dengan cara tambah ke kurung. Kita akan memasukkan nilainya, nilai X yaitu misalnya kita masukkan dengan angka 5 dan nilai Y dengan angka 9. Kemudian kita enter. Maka ia akan tertambah seperti yang telah dituliskan di sini. Kemudian kita juga bisa membuat fungsi lagi. Misalnya saya contohkan untuk penanganan errornya. Di sini kita bisa membuat fungsi A misalnya atau fungsi test. Kemudian kita masukkan argumennya itu A. Kemudian A dibagi 0. Dalam matematika, apapun yang dibagi 0 itu tidak akan bisa. Nah, di sini jika kita masukkan nilai untuk fungsi tes, berapapun itu, maka akan tertulis pesan error seperti ini. Karena angka berapapun tidak bisa dibagi dengan angka 0. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi untuk menuliskan string. Cara untuk menuliskan string di sini sangat mudah yaitu dengan membuat tanda petik 2, kemudian diisi dengan kata-kata yang ingin ditulis. Misalnya saya tuliskan di sini adalah contoh. Dan ditutup dengan kutip 2 kembali. Kemudian kita enter. Dan juga pada string ini bisa kita kalikan atau dimultiply dengan simbol star gini. Misal saya kalikan dengan 3. Dan di akhirnya saya beri sama spasi biar tidak berdempet. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat fungsi dengan berisi string. Misalnya di sini saya buat fungsi sapa dan isinya yaitu nama dan jumlah. Jumlah di sini untuk nanti jumlah perulangan untuk sapaannya. Kemudian di sini misalnya sapaannya itu halo. Kemudian dikalikan dengan jumlah yang akan kita masukkan nanti. Kemudian ditambah dengan nama. Enter. Nah, di sini sudah masuk fungsi bernama sapa. Kemudian kita bisa memanggilnya sapa. Misalnya di sini saya memanggil nama saya. Jangan lupa dengan tanda kutip karena ini adalah string. Kemudian jumlahnya yaitu 5 kali. Nah, akan tertampil seperti ini. Halonya dikalikan dengan jumlah yang kita masukkan yaitu sebanyak 5 dan akan ditambah dengan nama yang telah kita input. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi list. Fungsi list di sini seperti array. Kita bisa menuliskannya dengan menggunakan tanda kurung siku. Misalnya seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat perulangan dan hasilnya akan ditampilkan seperti bentuk list atau array seperti ini. Misalnya di sini mulai I sama dengan 1 sampai 9, maka I pangkat 2. Salah, tak ada typo. Nah, di sini juga jika ada typo, maka akan ada muncul pesan salah, yaitu atau yang sudah dibuat mengenai penanganan kesalahan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya.
seperti ini, dan hasilnya itu berbentuk array atau list. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi bawaan atau fungsi built-in, misalnya seperti print, atau di sini kami sudah mengubahnya menjadi cetak. Maka diikuti dengan tanda kurung dan apa yang ingin kita cetak. Misalnya saya tulis di sini contoh lagi. Nah, kemudian untuk fungsi built-in yang lainnya, bisa juga kita untuk memasukkan nilai ke dalam list. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan memanggil nilai A sama dengan list 1, 2,3. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan nilai dari yang di dalam list ini dengan menggunakan fungsi built-in, yaitu keluarin. Kemudian diikuti dengan nama nilainya, yaitu A. Kemudian array keberapa yang ingin dikeluarkan. Misalnya saya ingin mengeluarkan array yang paling akhir, yaitu 3. Dan juga harus diingat, array itu dimulai dari 0, maka yang dikeluarkan yaitu harus angka 2 di sini. 0, 1, dan 2. 2 itu yaitu nilainya 3. Dan keluar seperti ini, jika kita panggil lagi A, maka akan keluar 1 dan 2, karena 3 telah dikeluarkan menggunakan fungsi built-in tadinya. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan untuk fungsi selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Nurul Ali Maulana di sini akan menjelaskan mengenai multi-line statement, continue, dan juga programnya sudah bisa membaca file. Yang pertama, sebelumnya kita baik, misal tadi kita punya nilai A sama dengan array kosong, kemudian kita mulai I sama dengan 0 sampai 10, maka titik koma jika I sama dengan 4, maka lewat di sini merupakan continue, kemudian kita elif, tapi jika I sama dengan 8, maka berhenti. Kemudian nilai A di sini sama dengan A plus I. Kemudian ada selesai atau break. Kemudian kita enter. Ada kesalahan di nilai A-nya. Di sini kurang variabel A. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya ketika nilai A kita munculkan lagi, maka hasilnya seperti ini. Tadi merupakan multi-line statement dan continue, break, dan return. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketika program ini membaca file, misalnya terdapat sebuah file dengan nama tes kelompok 2. Kemudian kita mulai dengan jalanin atau run dalam kurung petik 1 tes dot kelompok 2 sesuai nama filenya. Kemudian petik lagi, kita kurung tutup,
kemudian enter. Ada error lagi. Maaf, harusnya kita menggunakan petik 2. Dan ya, sesuai di dalam file ini, bisa dilihat bahwa tes kelompok 2 bisa membaca multi-line statement yang berisi kata suka, duka. Dan ini bisa dikeluarkan sebanyak berapapun yang kita mau. Seperti di sini kita keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 baris. Mungkin sekian dari kelompok kami. Program yang kami buat dari awal semester 4 sampai pada pertemuan ke-16 yang ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.